Kemarin tanggal 13 Juni udah. Iya, sebenarnya dari dulu saya memang pengen gitu ya nikah muda dari umur 21. Cuma memang saat itu saya mikir bahwa lebih berpikir realistis saat itu sih. Ketika umur 21 saya pengen nikah umur 23. Umur 17 saya pengen nikah umur 21. Lalu melewati 21 saya pengen nikah umur 23. Ketika 23 saya ngerasa belum punya apa-apa saat itu. Maksudnya saya belum ngumpulin aset, rumah dan segala macamnya. Namun ketika alhamdulillah Tuhan ngasih saya, menguji saya atau memberikan kepercayaan saya, memberikan anugerah luar biasa buat saya, di mana saya alhamdulillah sudah punya segalanya, sudah bisa mewujudkan cita-cita yang dulu saya impikan. Menurut saya ada satu yang kurang, yaitu saya harus nikah, saya harus ibadah gitu. Saya harus menyempurnakan separuh agama saya, dan akhirnya pilihan saya jatuh pada Lesti. Memang saya merasa bahwa ini anak bisa melengkapi apa yang kurang dalam diri saya, bisa menjadikan saya sosok yang sosok raja, dan sosok yang saya butuhkan gitu, yang saya butuhkan dan saya ingin. Akhirnya saya memutuskan ya udah nggak perlu lama-lama, saya akhirnya memutuskan untuk bawa orang tua saya ke rumah orang tuanya, lalu kita pun ngobrolin soal itikat baik saya, bahwa saya ingin menikah. Iya, memang banyak persiapan untuk seorang laki-laki untuk menikah ya, kalau menurut bagi pandangan saya. Satu, persiapan secara materi, mental, dan batinia gitu. Karena bagaimana nanti saya bisa saya berpikir bahwa orang tua itu membesarkan seorang anak gadisnya dengan baik, dikasih pendidikan tinggi, dikasih hidup enak. Bagaimana nantinya saya bisa meneruskan apa yang sudah orang tua atau calon mertua saya nanti, atau calon mertua saya yang sudah lakukan ke anaknya gitu. Jadi ya saya benar-benar harus bahagian dia, harus siap secara materi, harus siap dalam segala hal. Bagaimana saya bisa harus menjadi suami yang bertanggung jawab untuk istri saya dan segala macamnya gitu. Bahagia, perasaannya bahagia banget sih. Akhirnya mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang ditujukan untuk kelangsungan kelanjutan dari hubungan mereka kan. Semua orang kan menunggu itu kan. Alhamdulillah malam tadi mereka memutuskan untuk go public ya, kalau bisa disebut ya. Alhamdulillah senang sih. Akhirnya nggak ada yang ditutup tanggal itu. Kebetulan aku taunya akhir-akhir ini sih, akhir-akhir ini doang. Aku pun taunya setelah kemarin ada proyek di Bandung. Mereka bilang tanggal 13 ada agenda gak? Emang ada apa? Ada itulah, kita mau lamaran katanya. Kalau dari obrolan saya sama ibu saya, ya jelas dia ikut sedih lah, prihatin ya, bagaimanapun itu kan sebagai ibunya Nadia, untuk merasakan apa yang dirasakan Nadia sekarang gitu. Karena kan Iqbal juga belajar dari pengalaman ya. Di awal pemberitaan ini Rizky Nadia kan apakah ada yang diberitakan nggak beres, ternyata terbukti sekarang ya, apa yang diberitakan ternyata hubungan mereka ada masalah ya, mungkin masalah besar kecilnya ya seharusnya kan itu dari Nadia Rizky sendiri yang menyelesaikan. Mas, kalau ibu saya intinya sedih, prihatin ya, kita ingin membantu kasih wejangan secara langsung kan, tapi kan kita nggak bisa, keterbatasan dari, sekali lagi keterbatasan karena dari pihak mereka tertutup buat kita gitu Mas. Ya kecewa dari awal, pasti kecewa karena kan dari awal kita pun kan dari
masalah ini masalah apa yang terjadi sama Nadia sekarang kan. Nadia tetap anaknya. Kalau Bu Ipa sendiri sih berpendapat gitu, ngobrol sama saya ya, dia ikut sedih, merasakan ya istilahnya mah sakit lah gitu ya. Anaknya hubungan anaknya baru seumur bergabung pada akhirnya harus ditalak gitu sama Rizky. Tapi kan gimana ya, kita tidak bisa membantu terlalu jauh karena kan dari Nadia sendiri tidak ada komunikasi sama pihak keluarga. Dia menangis pasti Mas, wajar gitu seorang ibu, karena kan saya pun dulu merasakan kita berkali-kali pada akhirnya apa ya, harus berpisah ya, mungkin sebagai tidak mau sampai anak-anaknya merasakan, tapi kan pada kenyataan sekarang dari Nadia Mas, saya sempat nangis gitu Mas, sedih lah ya. Baik ibu saya pribadi dari awal sampai sekarang kita sangat ingin ketemu sama Nadia ya, terutama Bu Ipa. Yang jelas Nadia kan anaknya, tapi kan kita mau apa, mencari ketemu di mana kan memang susah, karena kan dari pihak Nadia pribadi sendiri ke kita tertutup gitu Mas. Ya ibunya sering cerita kalau telepon sama saya ya, sampai sekarang ya sangat-sangat mungkin itu sama cucunya Mas ya. Ya mungkin kalau dari sendiri memperbolehkan, kita siap kapanpun untuk datang gitu. Ya kita melihat cucunya sekaligus melihat kondisi keadaan Nadia sekarang. Kalaupun misalkan masalahnya besar, tetap harus saling memaafkan ya dalam berumah tangga itu, karena apa ya? Karena banyak juga wejangan yang kita dapat ketika kita mempunyai masalah. Jangan satu panas, satunya panas juga, harus saling lah. Satu jadi panas, satu yang meredakan. Pendinginnya. Udah gitu juga segala sesuatu itu kalau memang lagi konflik itu jangan sampai keluar dari kamar. Jangan, kalau udah punya anak tuh jangan sampai keluar dari kamar. Kalau belum punya anak ya kalau bisa sih di dalam rumah aja. Masalahnya di rumah aja yang diberesin, udah gitu keluar rumah itu udah beda lagi. Ini enggak, aku mau jawab dia juga kan. Banyak yang nanya, kok sejak cerai jadi banyak upload, jadi gak galau, gak frustasi? Gue jawab ya, mustahil gue gak depresi dan frustasi akibat perpisahan ini. Perlu gue tulis kalau gue depresi dan nangis sampai berminggu-minggu? Enggak kan? Terkait dengan apa yang terjadi di rumah tangga saya, sebenarnya tidak ada yang perlu diklarifikasi. Tapi karena sampai saat ini saya merasa sudah sangat tersudutkan karena banyak sekali pihak yang menilai bahwa saya mengambil keputusan yang salah. Banyak sekali pihak yang juga memaksa untuk saya kembali rujuk. Saya sangat paham maksud kalian sangat baik. Dengan segala kerendahan hati yang paling dalam, jawaban saya adalah tidak bisa. Maju mundur sudah saya lewati dan ini keputusan terbaik. Saya sudah bertahan semampu saya dari tahun 2019. Tidak semua perceraian akan buruk untuk anak. Bukan orang tua egois, tapi kebahagiaan anak pun dimulai dari orang tua yang bahagia. Risa, kamu wanita hebat. Kelak semoga kamu mendapatkan imam yang lebih baik dari aku, bertanggung jawab dan dewasa. Kamu wanita luar biasa yang memang mungkin aku belum pantas menjadi imam yang baik untuk kamu. Semangat ya Risa, kamu hebat, kamu kuat, insya Allah bisa mendapatkan yang lebih baik dari aku. Insya Allah, amin. Waktu itu ya. Iya, dengan itu ngaku ya, maksudnya dia ada. Iya mengakui. Mengakuinya seperti apa tuh? Ngomongnya gimana bapak?
Saya nggak ingat ya persisnya, karena itu udah 23 tahun lalu, 24. Ya intinya kita ketemu, terus diterima waktu itu. Tapi ya nggak ada publish, nggak ada apa-apa. Cuman kan kenapa sampai hari ini muncul, karena ada publish mengakui anaknya cuma 2 anak kandungnya. Itu yang, dan perkawinan ibu saya tidak diakui. Masalahnya keluarga besar kami kan orang Batak. Gak mungkin saya nggak punya nasab ya, kalau orang Islam, kalau Batak marga itu kan penting. Dan ini siapa, dan ibu saya keturunannya juga bukan keturunan biasa gitu. Nah keluarga itu mempertanyakan, kok nggak di ini, kami tersinggung, keluarga yang tersinggung sebenarnya. Kenapa sampai hari ini ibu saya tuh diminta untuk menjelaskan ini, karena keluarga besar tersinggung gitu. Sebenarnya harus diutarakan ini gitu, karena keponakan kami, maksudnya saya, cucu kami, keponakan kami itu harus jelas siapa bapaknya. Itu makanya ibu saya selalu bilang dia nggak ada urusan sama pansos, tapi memang dituntut keluarga juga. Sebenarnya saya nggak mau, benar nggak mau. Gitu. Cuman karena di situ terhina saya, karena saya nggak dianggap ya, terhina banget di publik, dia ngomong di TV itu ya. Dia bilang istri dia hanya perkawinan 2 kali. Saya ini apa? Ya ini anaknya kok kabur statusnya. Anak gelandangan aja juga jelas kok. Jadi menikah itu ada 2 kali, satu di catatan sipil 22 September, kemudian diulang di Al-Furqan 8 Oktober. Secara Islam dan catatan sipil kan pakai itu ya. Di tahun yang sama ya, Abang? Di tahun yang sama. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media. Ya, hari ini kita bersilaturahim. Di sini ada di paling ujung itu Ustadz Ujai alias Ustadz Sidil. Kemudian Habib Fahri, saya Agus Sidwar, Ustadz Mohai. Nah, yang di sebelah paling ujung sudah tahu lah Haji Deki. Jadi sebenarnya kami ini ingin menyampaikan sesuatu yang kami anggap cukup penting. Sebelumnya kami sahabat almarhum Uje yang dianggap mungkin yang cukup lama berinteraksi. Saya sendiri sejak beliau di TV sampai meninggal malam hari itu bersama dengan beliau, demikian juga yang lain. Nah, ingin menyikapi kenapa? Yang pertama ini ternyata diamnya kami itu malah memunculkan dalam tanda petik masalah gitu loh ya. Jadi banyak ataupun ada pihak-pihak yang mengatasnamakan almarhum kemudian berbicara yang kurang pas di sosial media gitu. Nah, akhirnya kami berpikir kita harus menyampaikan, menyikapi sesuatu yang terkait dengan isu almarhum Ustadz Jeffrey seperti yang dikatakan Umi Pipik telah berpoligami. Nah, itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua juga nih menyikapi apa yang disampaikan oleh Umi Pipik yang teman-teman sudah tahu sebelumnya. Yang pertama, beliau menyampaikan pernah diperkenalkan oleh dengan seorang wanita ya, oleh almarhum Uje. Dan kemudian yang kedua, beliau itu bermimpi ketemu dengan seorang anak kecil. Jadi ini adalah hal yang pertama itu yang faktual dari Umi Pipik ketemu langsung. Yang kedua adalah lebih ke spiritual nih soal mimpi ya. Nah, hal yang faktual kita jawab ya, kita hanya berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan baik dari hal-hal yang kemarin sampai hari ini ada sebagai sebuah pengumuman. Kalaulah anak itu ada, ya mudah-mudahan anak-anak itu kemudian memiliki kesadaran untuk menghampiri saudara-saudaranya ya, alias anaknya Umi Pipik yang sekarang, yang dikhawatirkan Umi Pipik kalau seandainya terjadi hubungan yang serius gitu ya, ini menjadi sesuatu masalah di kemudian hari. Nah, yang kedua terkait dengan mimpi. Nah, ini mungkin ada pihak nanti yang akan lebih bisa menjelaskan karena bagaimana kemudian menyikapi mimpi itu seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan lontaran Umi Pipik juga bahwa ada di antara istri almarhum itu yang public figure. Nah, saya kira ya kami mohon semua yang ada di sini juga teman-teman sekalian, kita tidak perlu lagi mencari sebenarnya siapa public figure tersebut, karena ketika ini dimunculkan akhirnya banyak nama yang tidak pas dan ini tentu akan menyinggung berbagai pihak. Nah, untuk menjaga ya almarhum Uje yang sudah wafat ya, dan beliau sekarang sudah husnul khotimah, sudah tenang, yuk sama-sama kita redam.
Ya, jangan lagi kita kemudian memunculkan nama-nama yang semakin hari itu akan memunculkan kontroversi dan spekulasi saja. Nah, saya kira mungkin itu diakhiri, mari sama-sama kita istighfar, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan diri kita ya, karena kita barangkali ini adalah isu yang sebenarnya tidak pantas untuk dibicarakan karena beliau sudah tiada. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dari saya sekian, mungkin ada yang ingin menambah, silakan. Sebetulnya menyikapi apa yang hangat belakangan, kalau juga toh apa yang disampaikan Umi Pipik berkaitan beliau kemudian ditemukan, kemudian beliau bermimpi ada anak kecil dan sebagainya gitu ya. Tadi sampaikan Ustaz Agus Ridwan, kalau juga toh memang itu betul, anggaplah itu sebuah pengumuman. Artinya begini, kalau sudah memang ya ternyata yang disampaikan Umi Pipik itu adalah secara faktual betul, kalau juga memang itu anak ada, ya, kita husnudzon, mungkin berita itu disampai kepada beliau. Dan kalau memang juga itu anak pun mau diketemukan ya, atau mau bertemu dengan Umi Pipik dan keluarga yang lain, mungkin anak itu akan menemui beliau, Umi Pipik. Tapi kalau juga toh anak ini tidak ada, ya, atau tidak ada yang menemui Umi Pipik setelah ini, ya kita anggap tugas Umi Pipik sudah selesai. Ya. Jadi tidak usah lagi diperpanjang beritanya segala macam, ya. Karena ya tadi artinya sudah diumumkan oleh beliau. Ya, jadi karena kan berita ini timbul dua kemungkinan gitu ya. Karena yang netizen rame pun mengatakan ini betul nggak sih? Karena bicaranya kan cuma belum ada bukti konkret gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa mengatakan itu betul atau itu tidak. Cuma kesimpulannya tadi, artinya kalau memang toh juga itu anak ada, doain. Ya. Mudah-mudahan itu anak bisa menemui Umi Pipik, ya, supaya semua selesai. Kalau juga toh anak itu tidak ada, berarti tugas Umi Pipik selesai sudah. Dan kita harap kepada antum semua dan juga kepada semua yang menyaksikan, semua yang ikut komen, tolong diingat juga bahwasannya yang lagi antum omongin ini, bahkan nggak mustahil ada yang komen negatif lah apa segala macam, yang antum komen ini sudah tidak ada, orangnya sudah meninggal dunia, ya, sudah bertahun-tahun gitu ya. Artinya jangan sampai kemudian kita ini malah jadi menambah dosa dengan ikut komentar, padahal itu nggak benar gitu loh, ya. Atau kita malah jadi nuduh sana nuduh sini. Jadi kita semua berharap mudah-mudahan ini cuma sampai di sini saja ya. Selebihnya doa minta yang terbaik sama Allah, mudah-mudahan semuanya mendapatkan hasil yang terbaik. Ya ini mungkin hanya sekedar taukid ya, penguat bahwa orang yang hidup ketika dia dibicarakan masih ada hak, dia potensi untuk bisa membela diri. Tapi orang yang tidak ada, yang sudah wafat, dia nggak bisa berbuat apa-apa, maka kembalinya pada kita. Kalaupun ada landasan diambil karena sebab mimpi, dalam kitab Al-I'tisam sendiri pun disebutkan bahwa ini justru ucapan Umi Pipik ini ya, kalau boleh dicatat sama kawan-kawan, hanya sekedar bentuk dua hal, karena mimpi itu dalam kitab ini disebutkan hanya sebagai bentuk pengumuman seperti Habib Fahri bilang, yaitu kabar gembira dan pengingat saja. Ya, tidak bisa diambil hujah. Menurut Imam Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi, bahwa mimpi ya tidak bisa dijadikan hujah sebagai ya hanya untuk pengumuman kabar gembira dan pengingat. Dan itu ucapan yang benar dari penyampaikan itu. Hanya kita yang menanggapi ya hendaknya untuk bisa bijak dalam posisi yang potensi yang benar, bahwa ucapan itu hanya sekedar kabar gembira nih. Ya, mungkin tugas kawan-kawan untuk hal selama ini bergerak ya, tapi kita mengingatkan karena kita semua juga sayang insya Allah dengan Ustaz Jeffrey Al-Bukhari yang luar biasa. Beliau banyak juga menjadi fenomenal dalam pendidikan khususnya anak-anak muda. Ya, saya menyampaikan atas nama sahabat, kawan-kawan sangat menyayangkan, dan kalau sekiranya itu menjadi landasan juga buat kita semua bahwa kabar dari Umi Pipik hanya bentuk gambar kabar gembira dan pengumuman saja, untuk tidak bisa dilanjutkan dengan hal-hal yang negatif. Sikap saya tidak lain dan tidak bukan, sebetulnya ini merupakan satu hal yang
kita harus awali dengan husnudzon ya, atau baik sangka gitu. Umi Pipik menyampaikan hal itu, saya rasa, ini menurut perspektif saya ya, itu kan berawal dari apa sih namanya, podcast dengan salah satu kawan beliau yang bernama Vena Melinda gitu. Dengan durasi yang cukup lama, yang sebetulnya tidak apa namanya ya, tidak diniatkan kalau saya rasa lihat gitu kan, mengalir keluarlah dari Umi Pipik persoalan tentang hal yang sedemikian rupa. Untuk masalah itu sebenarnya bukan ranah kami, karena itu merupakan internal keluarga daripada almarhum Uje sendiri, seperti itu. Nah, tapi ketika kita melihat alasan daripada pihak Umi Pipik, poin yang bisa kita tangkap adalah bahwa beliau ingin menyampaikan adanya anak, seperti yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Fakhri bin Idrus Jamalulail. Dan saya rasa itu merupakan satu tujuan yang bisa diterima secara syariat gitu, untuk persoalan ini. Nah, yang kedua adalah persoalan public figure gitu kan. Yang sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa itu bukan ranah kita sebetulnya gitu. Nah, oleh karenanya menyikapi daripada persoalan ini, kita sebagai orang-orang yang memang memahami agama tidaklah memperpanjang kepada satu hal yang pada akhirnya melahirkan sikap suudzon, apalagi terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Sudahlah apa yang disampaikan oleh Umi Pipik umpamanya kita lihat aja sebagai sebuah tujuan yang oke, dia mau cari anak dan kemudian tujuannya baik, selesai. Nah, tidak kemudian pada akhirnya melebar kepada siapa orang yang dituju. Saya rasa itu tidak baik untuk kemudian bagi almarhum secara pribadi, apalagi beliau sudah meninggal dunia. Jadi saya minta sikapilah dengan bijak apa yang disampaikan oleh Umi Pipik tersebut ya, di luar dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya, agar tidak terjadi hal yang berkepanjangan. Sebab Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan, udhkuru mahasina mautakum, sebut-sebut, ceritakan, perbanyak yang baik-baik. Toh teman-teman wartawan, masyarakat Indonesia sudah begitu banyak melihat daripada kebaikan-kebaikan yang ada pada diri almarhum. Dan jangan sampai karena persoalan kesalahpahaman ini, saya rasa kalau bisa dikatakan seperti itu, menjadi sebuah ruang bagi orang-orang yang pada akhirnya suudzon terhadap diri almarhum. Almarhumnya yang saya sampaikan yang enak. Kenapa udah meninggal dunia diomongin, disuuzonin umpamanya karena sikap salahnya untuk kemudian menerjemahkan apa maksud Umi Pipik dan lain sebagainya, akhirnya yang rugi adalah mohon maaf kita sendiri gitu. Nah, oleh karena itu saya rasa cukup dan disudahi. Mari sama-sama kita kemudian kembali lagi kepada kebaikan-kebaikan almarhum, sehingga dengan seperti itu kita berharap almarhum tetap dan selalu senantiasa ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya yang terbaik, dimuliakan oleh Allah, kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan raudhah min riyadil jannah, dan nanti kelak di akhirat berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW karena kecintaan beliau terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan karya-karya sholawatnya yang begitu fenomenal di tengah-tengah kita. Saya rasa sedemikian rupa yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga tidak menimbulkan kesalahpahaman, dan juga kami semuanya, karena kami semuanya sebagai sahabat dan juga sebagai keluarga ya, itu mempunyai tujuan yang juga baik tentunya buat almarhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada kita semua di dalam menyikapi persoalan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu almarhum terakhir. Jadi ini sudah terlihat dari lirik ya, dari kalimat yang beliau buat ini sangat betul-betul cinta kepada keluarga, pada anak istri, itu aja ya. Ini dari lirik ini terakhir almarhum ciptakan nih bersama beliau nih, dan teman-teman yang lain dibantu untuk mainin musik ya. Ini beliau semua aransemennya. Tapi ini lirik almarhum yang buat. Jadi ini adalah bentuk gambaran kecintaan almarhum pada keluarganya. Sampai beliau mau
mau mengambil serpian cintanya itu yang ada, dikumpulkan, ya dibuat satu bentuk hati yang penuh demi kasih sayang ke anak-anaknya. Oke? Dan yang terakhir, ini sebagai bentuk sebenarnya rasa sayang kita kepada almarhum ya, dan juga kepada keluarga almarhum, kepada Umi Pipik dan kepada anak-anaknya lain. Mohon maaf dari kami, ya juga kepada Umi Pipik. Ya mudah-mudahan kita semua sayang keluarganya. Ya, kita sayang sama keluarganya. Semua sayang keluarganya. Dan ya permasalahan ini ataupun apa yang dibicarakan ini bisa cepat berlalu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.